Paradox Killer Episode 4. Dimulai dengan sekelompok rekan kerja yang keluar untuk makan malam tim. Bosnya, Jaksa Ji, memberikan kartunya kepada yang lain dan pulang. Dia memanggil supir dan berasumsi pria itulah yang menunggu di dekat mobilnya. Di tengah jalan, pria itu terbangun karena telepon dari pengemudi sebenarnya. Dia menyadari dia mengambil jalan yang salah. Sementara itu, Yong datang menemui pemilik toko serba ada. Pemiliknya mencabut keluhannya terhadap Tang dan kami mengetahui bahwa keluarga Tang membayar kepadanya uang yang menjadi hutangnya. 너한테 95만 원 다 받으셨고. 여기 다 끝난 거예요? 예, 끝났어요. 제임스 팍, 또 놀러 와. Chongjin resmi pensiun dari kantor polisi. Unit investigasi khusus telah dibentuk untuk pembunuhan tersebut. Empat bulan kemudian, mereka tidak punya apa-apa. Nanggam mengklaim itu semua hanya untuk pertunjukan. Pemimpin unit, seorang wanita, sengaja mendengarnya dan mereka berdebat. Nanggam percaya semua pembunuhan itu adalah ulah satu orang, sementara wanita itu mengatakan itu bukan perbuatannya. Di tempat lain, di ruangan yang penuh dengan merchandise superhero, seorang pemuda mendiskusikan kasus pembunuhan secara online. Namanya Roh Bin dan sepertinya dia adalah seorang profiler. Nanggam mengunjunginya dan menunjukkan kepadanya rincian beberapa kasus pembunuhan. Bin menduga ada kemungkinan itu adalah pembunuh berantai. Nanggam meminta rekannya mendengarkan seluruh percakapan mereka. Ketika Bin secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia meretas jaringan jaksa, Nanggam memberitahu rekannya untuk membawa Bin ke stasiun. Di stasiun, Nanggam meyakinkan kaptennya untuk membiarkan dia berurusan dengan Bin, karena dia pasti tahu sesuatu. Pada akhirnya, tanpa bukti, mereka membiarkan Roh Bin pergi tapi tampaknya itu adalah bagian dari rencana Nanggam. Saat mengantarkan Bin pulang, Nanggam berbicara tentang bagaimana mereka tidak memiliki petunjuk apapun dan memberitahu Bin untuk membagikan apa yang dia temukan. Kemudian, saat makan di toko serba ada, Nanggam melihat Rex, anjing Yo-Ok. Nanggam mengikutinya ke rumah Yo-Ok. Seseorang datang ke rumah Roh Bin untuk mengantarkan makanan dan ternyata itu adalah Tang. Mereka tampaknya bekerja sama dan Bin memintanya untuk berhati-hati. Di luar, rekan Nanggam menghentikan Tang dan bertanya ke apartemen mana dia akan mengantarkannya. Di dalam mobil di dekatnya, Nanggam memberitahu Yongjae bahwa Roh Bin dulu bekerja untuk pembunuh yang diincar Nanggam. Mereka tidak melihat Tang berbicara dengan polisi lainnya. Rekannya kemudian memasuki mobil dan memberitahu Nanggam bahwa pengantar barang mengatakan dia tidak pernah melihat wajah Roh Bin. Karena Nanggam berada di rumah Bin ketika dia membuka pintu untuk menerima pengiriman makanannya, dia tahu itu bohong.
Dia memberitahu polisi lain untuk segera mengejar petugas pengiriman. Yongjae dan polisi lainnya mengejar Lee Tang sementara Nangam menyerbu ke rumah Rohbin. 제가 처음에 못 봐서 그런데 저 오토바이가 맞긴 하죠. 맞아요. 그러면 좀 더 빨리 밟아주세요. Dia menuntut untuk mengetahui apakah Bin telah memilih korban untuk Tang dan menekannya untuk mengungkapkan keberadaan Lee Tang. Yongjae membawa masuk petugas pengiriman tapi dia salah orang. Kapten kemudian memanggil Nangam dan mulai meneriakinya. Ternyata, Rohbin memasang kamera di apartemennya dan video Nangam yang memukulinya tersebar di internet. Kilas balik ke 4 bulan lalu dimulai. Tang mengemasi tasnya dan pergi, dengan surat kepada keluarganya yang mengatakan dia pergi ke Kanada tanpa pamit. Dia berjanji untuk kembali sebagai orang yang lebih baik. Dia mencari Only for Heroes online tetapi tidak menemukan apapun. Dia menghabiskan waktunya di kereta dan suatu hari Rohbin mendekatinya, memperkenalkan dirinya sebagai Only for Heroes. Rohbin membawa Tang pulang dan menyarankan agar mereka bekerja sama. Dia mengaku sebagai sahabat karib seperti Watson atau Robin, itulah sebabnya dia secara resmi mengubah namanya menjadi Rohbin. Dia tahu semua tentang pembunuhan yang dilakukan Tang. Dia bahkan tahu tentang kekuatan Super Tang yang menarik, bahwa orang-orang yang dia bunuh pantas mati dan semua bukti kejahatannya hilang begitu saja. Rohbin menawarinya uang dan mengatakan mereka bisa menegakkan keadilan bersama. 아침밥 드실래요? Bin bilang dia punya 2 pasangan sebelum Tang. Dia mengatakan Tang telah bertemu satu sama lain dan yang lainnya adalah orang yang tidak ingin dia temui lagi. Yang pertama ternyata adalah Bu Il. Bin menyuruh Tang untuk memeriksa di balik rak di mana dia menemukan ruangan tersembunyi berisi senjata dan arsip serta jaket bertuliskan Only for Heroes. Tang mengenakan jaket dan berjalan di jalan sampai dia secara tidak sengaja bertemu dengan jaksa Ji. Dia merasakan keinginan untuk membunuh dan kemudian menyamar sebagai sopirnya. Kemudian, dia mengikat jaksa dan mencoba mencari tahu kejahatan apa yang dia lakukan. Bin datang dan mengetuk telepon Ji, di mana mereka menemukan video yang membuktikan jaksa melakukan pelecehan seksual terhadap wanita. Ini adalah bukti yang cukup bagi Tang, yang menikam Ji tanpa penyesalan. Kedua pria itu menyaksikan tubuhnya melayang.
Seiring waktu, Tang melakukan lebih banyak pembunuhan dan menjadi yakin akan kemampuannya membasmi orang-orang jahat. Dia bahkan membangun kekuatan fisiknya sehingga dia bisa menghadapi orang dengan mudah. Saat ini, Nanggam dan seluruh timnya mendapat informasi besar-besaran. Kaptennya berkelahi dan keduanya, dia dan Nanggam diberhentikan. Di restoran Cina tempat Tang bekerja, seorang polisi bernama Song Chon bertanya tentang Li Tang di akhir episode. 얘를 만나야 되거든.